Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian pada sore hari ini. Ibu-ibu, mari kita langsung saja, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18 saya bacakan buat ibu-ibu sekalian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau kita mempelajari dengan baik, setidaknya mungkin setengah atau sepertiga bagian dari Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, ada begitu banyak makna, ada begitu banyak hal yang kita dapat peroleh dari tulisan-tulisan Paulus. Sore hari ini kita akan belajar salah satu topik yang cukup menarik yang juga ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari Alkitab dengan baik, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya Rasul Paulus menulis begitu banyak surat. Dan kalau kita perhatikan, maka kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang begitu berharga dari Rasul Paulus. Salah satunya adalah ketika kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca pada sore hari ini. Ibu-ibu bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ada sebuah pembelajaran yang berharga yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Nah, ibu-ibu, tidak berlama-lama, kita akan langsung saja memperhatikan. Kalau kita lihat misalkan di ayat yang ke-16, di awal tadi dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Dari ayat yang pertama ini, ibu-ibu, kita dapat belajar dua hal sebenarnya. Paulus sebenarnya sedang mengkontraskan, membedakan antara manusia lahiriah dengan manusia batiniah. Perbedaannya kalau ibu-ibu lihat di bagian ini, kalau kita lihat Paulus berkata, manusia lahiriah itu punya ciri khas atau punya sifat merosot. Ibu-ibu, berapa sih sebenarnya usia kita sekarang ini? Kalau misalkan ditanya, masih ingatkah kita ketika kita berada di usia muda? Kalau misalkan ditanya lagi, perbedaannya apa sih ibu-ibu ketika kita muda dan kondisi kita sekarang ini? Ibu-ibu, ketika kita berpikir gitu ya, membandingkan antara usia muda kita dengan sekarang, tentu kita bisa memahami apa yang sedang Paulus sampaikan kepada setiap kita. Ketika Paulus berkata, manusia lahiriah kita merosot, dan kita sedang memikirkan masa muda kita dan masa tua kita, maka ada begitu banyak perbedaan pasti ibu-ibu. Kalau dulu kita merasa kuat, kita merasa sehat, gitu ya, kemana-mana sendirian, gitu, tidak perlu ditemani. Tapi bedakan dengan sekarang. Ibu-ibu mungkin diantara kita yang punya kaki lebih dari 2 sekarang gitu ya. Bukan kakinya lebih dari 2. Tetapi kalau berjalan, sekarang kita perlu menggunakan tongkat. Bukankah itu sebenarnya berarti kaki kita ada 3 gitu ya. Kalau dulu muda, kita tidak perlulah
kita bahkan bisa berlari dengan kencang gitu. Terus kalau di masa muda kita ibu-ibu, kita seringkali membanggakan rambut kita. Saya suka sekali dengan wanita yang berambut panjang gitu ya. Dulu kita begitu bangga dengan rambut kita yang berwarna hitam, kemilau. Tapi sekarang ibu-ibu kalau kita perhatikan, warnanya sudah berubah. Bukan lagi hitam, tetapi warnanya putih. Sekalipun Alkitab berkata bahwa itu memang merupakan kebanggaan kita gitu ya. Salah satu kebanggaan kita. Di sisi lain kalau kita perhatikan, misalkan kalau dulu kita kuat mengunyah semua makanan dengan baik. Nah, bandingkan dengan sekarang. Apakah kita mampu melakukan hal yang sama? Banyak makanan sudah tidak bisa lagi kita makan dengan baik karena kerasnya makanan itu. Atau karena gigi kita sudah mulai bertanggalan satu-satu. Bapak Ibu, ciri-ciri itu menjadi tanda bahwa kita ini sudah lansia, sudah berumur gitu ya. Usia kita bertambah. Usia kita bertambah. Dan ketika usia kita bertambah, maka Paulus berkata sebenarnya bahwa manusia lahiriah kita mengalami apa? Mengalami kemerosotan. Kita sudah tidak sekuat dulu, kita sudah tidak sehebat dulu. Ketika Paulus menuliskan 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, saya meneliti dan saya menemukan ketika Paulus menuliskan hal ini, Paulus pun bukan berusia muda, ibu-ibu. Tetapi paling tidak, Paulus sudah berusia sekitar 53 tahun. Jadi bukan muda lagi. Dan ketika dia menuliskan ayat yang ke-16, maka tepat sekali. Karena dia memang mengalami kelemahan-kelemahan itu. Jadi Paulus bukan hanya berkata, kalau usianya bertambah, maka manusia lahiriah merosot gitu ya. Bukan hanya berkata demikian, tetapi Paulus sebenarnya mengalami hal itu. Paulus memahami dengan benar manusia lahiriah yang merosot itu seperti apa. Makanya kalau misalkan kita bandingkan dengan surat-surat yang lain, di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-11 itu kan dikatakan, lihatlah gitu ya, tulisan-tulisan yang ditulis itu. Paulus menuliskan dengan tulisan-tulisan yang besar, dengan huruf besar. Dan beberapa menafsirkan hal itu karena Paulus memang sedang atau sudah berusia tua gitu ya. Jadi penglihatannya mulai kabur, penglihatannya mulai rapuh. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Yang pertama Paulus berkata, manusia lahiriah itu merosot, mengalami kemerosotan. Jika kita bandingkan dengan misalkan kitab Mazmur, di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Musa berkata usia manusia itu berapa ibu-ibu? 70. Atau kalau kuat itu 80. Tetapi apa? Kebanggaannya penderitaan, kesukaran gitu ya. Merosot ibu-ibu. Tetapi hal yang kedua yang dapat kita pelajari sore hari ini adalah Paulus berkata, sekalipun secara manusia lahiriah kita itu merosot, tetapi jangan sampai manusia batiniah kita juga merosot. Jadi ada perbandingan yang sedang Paulus tunjukkan kepada setiap kita ibu-ibu. Ada manusia lahiriah dan ada manusia batiniah. Nah, Paulus berkata, kalau manusia lahiriah merosot, tidak demikian dengan manusia batiniah kita. Di ayat yang ke-16 tadi, di kalimat yang terakhir dikatakan, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Ibu-ibu, manusia lahiriah kita boleh merosot, tetapi batiniah kita harus mengalami pembaruan sehari demi ke sehari, katanya Rasul Paulus. Nah, kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih nasihat Paulus supaya kita, ibu-ibu GPPS Sawahan, bisa memiliki manusia batiniah yang terus-menerus diperbaharui. Mari kita lihat di ayat yang ke-17, Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Di ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan konteksnya, maka kita bisa melihat ketika Paulus berkata manusia batiniah itu diperbarui sehari ke sehari, maka yang harus kita lakukan di ayat yang ke-17, kalau kita perhatikan, kalau kita mau manusia batiniah kita terus diperbarui, maka tidak ada cara lain selain kalau kita lihat di ayat yang ke-17, memiliki sikap yang berbeda terhadap penderitaan. Saya ulang ibu-ibu ya, kalau kita mau supaya manusia batiniah kita itu diperbarui sehari ke sehari, maka caranya menurut Paulus di ayat yang ke-17, kita harus memiliki sikap yang berbeda, pemikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda terhadap penderitaan dan masalah yang selama ini kita alami. Ibu-ibu, bagaimana sih sikap kita terhadap masalah selama ini? Sikap kita terhadap penderitaan yang kita alami selama ini? Bisa jadi keluh kesah yang keluar dari mulut kita, atau sebenarnya tidak dari mulut kita tetapi pikiran kita mencela Tuhan gitu, mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kok tidak adil ya? Mana sih kasih setia Tuhan? Aku sudah percaya kepada Yesus, aku sudah melayani kepada Tuhan, kenapa aku masih mengalami berbagai macam penderitaan sekarang ini? Ibu-ibu, bisa jadi kita berpikir demikian gitu ketika kita menjalani kehidupan, sudah tua, lalu kemudian kita harus berhadapan dengan cucu kita, dengan menantu kita, tinggal serumah. Saya bisa memahami sih ibu-ibu, tentu ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak problema yang sedang kita hadapi, dan itu dalam pemikiran kita merupakan sebuah penderitaan. Ibu-ibu, sekali lagi, kalau manusia batiniah kita mau diperbaharui, maka kita harus punya sikap yang berbeda terhadap penderitaan. Rasul Paulus berkata, penderitaan kita itu kecil di ayat yang ke-17 dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi kalau selama ini kita mengeluh, mempertanyakan kepada Tuhan mengapa penderitaan itu harus kita alami, rubahlah pemikiran kita ibu-ibu. Karena penderitaan itu justru terus-menerus memperbarui batiniah kita, manusia batiniah kita. Ibu-ibu, apa sih sebenarnya tujuan Allah mengizinkan berbagai masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Saya membaca sebuah buku, sebuah artikel yang menarik. Artikel itu diberi judul Why Bad Things Happens to the Good People. Kenapa hal-hal buruk itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang baik? Dan ketika saya membaca, saya menemukan salah satu alasannya adalah di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Di sana dikatakan begini ibu-ibu, bergembiralah akan semua hal itu gitu ya. Sekalipun sekarang ini kamu sedang di dalam penderitaan. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, karena semuanya itu berguna untuk apa? Semuanya itu berguna untuk menumbuhkan iman kita. Perhatikan ya ibu-ibu ya, penderitaan itu berguna bagi kita ternyata. Bukan tidak berguna, bukan tanpa tujuan, tetapi ada sebuah tujuan khusus yang Allah sediakan ketika kita mengalami berbagai macam penderitaan, problema di dalam kehidupan. Tujuannya adalah supaya iman kita itu semakin murni. Gambaran yang digunakan itu cukup menarik ibu-ibu. Gambaran yang digunakan itu adalah seperti emas yang terus-menerus dimurnikan. Kalau ibu-ibu tahu dengan pasti bagaimana orang mencari emas. Untuk menghasilkan emas yang murni, itu dibutuhkan pembakaran yang sangat panas. Tujuannya adalah memisahkan antara yang asli dan bagian-bagian yang lain yang tidak dibutuhkan, logam-logam lain yang tidak dibutuhkan, sehingga dihasilkan emas yang murni. Sesuatu yang murni ibu-ibu itu tidak akan bercampur dengan yang lain. Ibu-ibu, kemurnian kita itu tidak boleh dicampur dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Perhatikan ibu-ibu ya, jadi masalah itu ada sisi baiknya.
Makanya kita harus merubah cara pandang kita, sikap kita harus berubah terhadap masalah. Karena masalah itu punya tujuan, dan tujuannya adalah menumbuhkan iman kita. Allah sedang menguji kita, Allah sedang melihat seberapa besar sih kita mengasihi Dia, seberapa besar sih kita taat kepadanya, dan ujian itu diizinkan Allah melalui berbagai macam penderitaan dan masalah di dalam kehidupan. Ibu-ibu, mana sih bagian di dalam Alkitab yang sebenarnya pernah mengatakan ketika kita menjadi orang percaya, lalu kemudian hidup kita itu tidak pernah ada masalah? Nggak ada, Bapak Ibu. Yang ada sebenarnya ya, di dalam Alkitab seringkali Allah berkata gini, masalah itu tetap ada, tetapi janjiku kepada orang yang mengasihi aku, bahwa aku akan menyertai dia. Dalam bahasa teologi dikatakan itu providensia Allah. Kita juga sering mendengarkan tentang hal itu. Jadi ibu-ibu perhatikan, Petrus justru berkata supaya kita bergembira ketika kita mengalami berbagai macam penderitaan. Kenapa? Ya karena penderitaan itu membuat kita bertumbuh, membuat kita menjadi dewasa secara rohani. Bayangkan jika hidup kita tanpa ada masalah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, masih perlukah kita akan Tuhan? Buat apa kita datang kepada Tuhan kalau hidup kita tidak ada masalah sama sekali? Tidak ada gunanya, ibu-ibu. Bagaimana sikap kita terhadap masalah? Ayat lain misalkan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ini sebuah ayat yang sangat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu dengan sebuah tujuan, ibu-ibu, yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan kata segala sesuatu itu, jangan pernah dipikir bahwa itu hanya hal-hal baik saja. Tetapi segala sesuatu itu juga hal-hal yang menurut kita dalam tanda kutip kurang atau bahkan tidak baik sama sekali. Tapi tujuannya jelas loh ibu-ibu. Tujuannya pada akhirnya untuk kebaikan kita. Dan itu ditujukan bagi orang-orang yang mengasihi Allah, yang sudah dipilih oleh Allah. Kalau nanti ibu-ibu baca ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Ujung-ujungnya ibu-ibu, apapun yang kita alami termasuk penderitaan, ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan. Satu lagi ibu-ibu ya, kenapa Allah mengizinkan berbagai macam penderitaan dan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-17, jelas di sana penulis kitab Mazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik. Jadi pemazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik, terus ada koma, supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ibu-ibu, pernahkah kita berpikir bahwa masalah, penderitaan itu sebenarnya sarana bagi Allah supaya kita semakin memahami Allah, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, semakin membuat kita mengerti apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana ibu-ibu? Sudahkah sikap kita berubah terhadap masalah dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi? Nah, kita kembali di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Paulus sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan kita itu sebenarnya kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti pada akhirnya. Jadi ketika kita bisa bertahan di dalam penderitaan, maka kita akan menerima kemuliaan Allah. Ada sebuah upah yang Allah sediakan dan berikan untuk kita. Kalau bicara tentang penderitaan, ibu-ibu, adakah yang melebihi Paulus? Ketika dia memberitakan Injil, ibu-ibu bisa baca mulai dari Kisah Rasul 14, pasal 14 sampai dengan yang ke-28. Ibu-ibu bisa melihat bagaimana Rasul Paulus ketika menginjil itu bukan dalam kenyamanan, tetapi justru dalam banyak penderitaan.
berlayar, lalu kemudian kapalnya pecah, berhari-hari dia cuma merangkul satu balok sampai ke tepian, ibu-ibu. Nah, apakah itu ringan penderitaannya? Tetapi Paulus tetap berkata bahwa penderitaannya ringan jika dibandingkan dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan dia terima nantinya. Jadi sikap Paulus jelas, ibu-ibu. Itu yang membuat Paulus menjadi kuat dalam manusia batiniahnya. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Karena dia memiliki sikap yang benar terhadap penderitaan, masalah, problema di dalam kehidupannya. Yang pertama itu ya Bapak Ibu. Yang kedua kalau kita perhatikan, di ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau tadi Paulus berkata di bagian yang pertama, kalau kita ingin manusia batiniah kita terus diperbarui sehari ke sehari, maka milikilah sikap yang berbeda terhadap masalah yang selama ini kita alami. Tetapi yang kedua, ibu-ibu, yang lebih menarik, Paulus berkata di ayat yang ke-18, jangan memandang yang tidak kekal, tetapi pandanglah yang kekal. Jangan memandang hal-hal yang tidak penting. Rubahlah sikap kita dengan memandang hal-hal yang penting. Hal yang kedua menurut saya, ibu-ibu, kalau kita kepingin manusia batiniah kita terus diperbarui sehari ke sehari, yang kedua, kita perlu memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Saya ingin kita memperhatikan Yosua pasal yang pertama. Untuk menjelaskan hal ini saya kepingin kita memperhatikan Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ibu-ibu, saya menggambarkan fokus kepada Tuhan itu dengan apa yang dikatakan oleh Yosua di dalam kitabnya Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebenarnya yang dimaksud dengan fokus kepada Tuhan itu seperti apa sih? Nah, ibu-ibu, kita perhatikan. Tadi kita sudah baca, tetapi kita akan memperhatikan satu persatu. Yosua berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Yang pertama, ibu-ibu, orang yang fokus kepada Tuhan menurut Yosua adalah orang yang tidak pernah lupa memperkatakan Taurat. Di dalam beberapa terjemahan lain dikatakan, taruhlah Taurat itu di dalam mulutmu. Secara sederhana berarti gini loh ibu-ibu, kalau orang yang hidupnya fokus kepada Tuhan, maka yang dapat kita lihat adalah perkataannya yang keluar dari mulutnya selalu firman Tuhan. Nah, uji ya Bapak Ibu kehidupan ibu-ibu sekalian gitu. Kira-kira ibu-ibu, sudahkah mulut kita ini terus memperkatakan firman Tuhan? Sekalipun ada tekanan dalam keluarga, cucu kita tidak menghormati kita, menantu kita tidak menghormati kita, atau justru anak kita yang terus-menerus mendukakan hati kita. Ibu-ibu, dalam keadaan demikian, masihkah firman Tuhan yang keluar dari mulut kita? Ucapan syukur, bersyukur kepada Tuhan buat apa yang kita alami. Sadar bahwa semuanya itu rencana Tuhan. Dan tujuannya sekali lagi ibu-ibu, untuk kebaikan diri kita pada akhirnya. Kalau kita bisa bertahan menurut Rasul Paulus tadi dikatakan di ayat yang ke-17, ada kemuliaan yang sedang Allah sediakan untuk kita. Iman kita bertumbuh, kita bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ibu-ibu, mari kita belajar memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, supaya manusia batiniah kita terus-menerus diperbarui sehari ke sehari. Mulut kita terus-menerus memperkatakan firman.
bukan celaan, bukan cemoohan gitu. Amsal berkata hati yang gembira itu adalah apa ibu-ibu? Adalah obat yang manjur loh Bapak Ibu. Bukan obat biasa tapi obat yang manjur. Nah, hati yang gembira itu tercermin pasti dari perkataan-perkataan kita. Karena itu ibu-ibu mulai sekarang biar mulut kita terus mempermuliakan Tuhan, memperkatakan firman di dalam segala situasi kehidupan kita. Jadi yang pertama ibu-ibu, orang yang hidupnya fokus kepada Tuhan adalah orang yang terus-menerus memperkatakan firman menurut Yosua. Nah yang kedua di kalimat selanjutnya dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Jadi bukan hanya memperkatakan firman, tetapi Yosua juga berkata orang yang berfokus kepada Tuhan adalah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Secara sederhana dapat dikatakan berarti hidup kita ini sepenuhnya adalah untuk Tuhan. Saya bertemu dengan beberapa orang-orang yang sudah tua gitu. Terus kemudian ketika saya tanya, Oma sekarang apa yang dilakukan ya? Opa apa yang dilakukan sekarang ya ketika sudah menginjak usia lansia? Beberapa dari mereka berkata, ngomong cucu sekarang gitu. Kesenangannya ngomong cucu. Tetapi beberapa yang lain yang saya tanya mereka berkata begini. Mereka berkata ya sekarang ini salah satu kerjaan tetap saya adalah merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Supaya saya semakin memahami firman Tuhan, supaya saya semakin dekat dengan Tuhan. Ibu-ibu, benarkah firman Tuhan itu menjadi kesenangan kita di usia kita sekarang ini? Jangan main-main dengan firman Tuhan, ibu-ibu. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di sana dengan jelas dikatakan ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, firman Tuhan itu bukan hal yang biasa. Paulus ketika memberikan nasihat kepada Timotius mengenai firman Tuhan, dengan tegas Paulus berkata, firman Tuhan itu berguna untuk apa? Satu, memberikan hikmat di ayat yang ke-15. Tetapi yang kedua, yang lebih hebat, firman itu membawa kita kepada keselamatan di ayat yang ke-15. Dan di ayat yang ke-16 kalau ibu-ibu baca dengan teliti, firman Tuhan itu memiliki banyak guna. Mendidik kita dalam kebenaran, mengajar tentang kebenaran, membuat kita paham mana yang benar dan salah, dan lain sebagainya. Dan Amsal 13 ayat 13 berkata bahwa siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Ibu-ibu di usia kita yang tidak lagi muda, mungkin secara lahiriah kita merosot sekarang ini. Ada banyak kesakitan dalam tubuh yang kita alami. Tetapi jangan sampai manusia batiniah kita juga merosot. Mari kita perbarui hubungan kita dengan Tuhan, ibu-ibu. Semakin lama semakin baik. Mari kita jadikan hidup kita ini sebagai sarana bagi Allah di dalam firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan itu kesukaan di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yosua berkata, renungkanlah itu siang dan malam, bukan hanya membaca Alkitab, tetapi kita juga merenungkan firman itu siang dan malam. Selanjutnya Yosua berkata, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ibu-ibu, menurut saya ini merupakan sebuah tahapan gitu ya. Orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan. Satu, terus memperkatakan firman. Dua, dia juga merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan yang ketiga kalau kita lihat, Yosua jelas mengatakan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, ibu-ibu, maka perhatikan, Yosua berkata, tingkah laku kita, tindakan kita, itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang hati-hati, tidak sembarangan gitu ya, dalam perkataan dan tindakan. Kita akan terus-menerus menjaga sikap kita terhadap orang lain. Aku harus jadi berkat, bukannya jadi batu sandungan gitu ya.
Hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, pasti tercermin dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Sekalipun kita dicela banyak orang, tunjukkanlah ibu-ibu bahwa ada Kristus di dalam kita. Dan ketika ada Kristus di dalam kita, kita akan memiliki sikap mengasihi mereka, bukan membalas mereka. Yesus berkata, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Gitu. Itu adalah salah satu wujud kasih. Bukan membalas musuh kita, tetapi mengasihi mereka. Hidup yang dipenuhi firman akan menghasilkan tindakan yang sesuai dengan firman tersebut. Ibu-ibu di usia kita yang tidak lagi muda, kita seringkali dianggap orang sebagai orang yang bijak gitu, karena usia kita yang sudah tua, sudah banyak makan asam dan garam. Pertanyaannya adalah, benarkah orang-orang melihat kita demikian? Atau justru orang berkata, semakin tua kok semakin tidak bisa diatur gitu. Jadi batu sandungan ini mama, papa, oma, opa. Ibu-ibu, jangan jadi batu sandungan. Resapi firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu, dan jadilah pelaku seperti yang dikatakan Yakobus di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-22. Yakobus jelas berkata, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar, karena kalau demikian maka kita sebenarnya menjadi penipu bagi diri kita sendiri, kata Yakobus. Dan di ayat yang ke-25 di sana dikatakan, orang yang melakukan firman pada akhirnya akan berbahagia. Jadi ada sebuah janji sekali lagi yang Allah berikan, ibu-ibu. Kalau kita melakukan firman, Yakobus berkata kita akan berbahagia. Kata bahagia di sana menggunakan kata makarios, yang artinya sebenarnya bukan hanya berbahagia, tetapi dalam beberapa terjemahan lain dikatakan hidup kita itu ibu-ibu ya, menjadi kesukaan bagi Tuhan. The favor of God. Menjadi kesukaan bagi Tuhan. Apa enggak senang ibu-ibu kalau misalkan kita ini menjadi kesukaan bagi Tuhan, disukai oleh Tuhan? Pasti menyenangkan ibu-ibu ya. Jadi belajarlah untuk merenungkan, belajarlah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, apakah tidak ada janji di dalam Yosua? Ada ibu-ibu, kalau ibu-ibu lihat di ayat yang ke-8 tadi, dikatakan di kalimat yang terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Allah juga menjanjikan hal yang sama. Kalau di Yakobus dikatakan kita akan berbahagia dan menjadi kesukaan Allah, di dalam Yosua dikatakan kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita akan menjadi orang yang berhasil ketika kita melakukan perjalanan. Hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan akan membangun manusia batiniah kita sehari ke sehari. Dan pada akhirnya akan membuat perjalanan kita berhasil, membuat kita beruntung gitu ya, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu, sore hari ini, mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Di usia kita yang tidak lagi muda, jangan itu menjadi alasan tidak menjadi berkat untuk orang lain. Justru sebaliknya, semakin tua, seperti padi, semakin menunduk dan menjadi berkat untuk orang lain. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian ibu-ibu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini merupakan sebuah janji dari Tuhan, ibu-ibu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman itu tinggal di dalam kita, maka Tuhan berkata, mintalah dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Ibu-ibu, apa yang kita inginkan sih di usia yang tidak lagi muda ini? Saya seringkali bertanya kepada mama saya, mama ini di usia tua ini kepingin apa sih, Ma? Jawaban mama saya sederhana. Mama kepingin lihat anak-anak mama itu berhasil. Mama kepingin lihat anak-anak mama itu bahagia. Yang lain-lain enggak. Ibu-ibu, apakah itu menjadi keinginan ibu-ibu juga?
Dan ketika mama saya punya keinginan demikian, yang dilakukan oleh mama saya adalah salah satunya terus mendoakan anak-anaknya. Di usia tua bukan berarti tidak bisa produktif untuk Tuhan dan sesama. Kita masih bisa menekuk lutut kita, berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang-orang yang kita sayangi, mendoakan orang-orang di sekeliling kita supaya mereka diselamatkan, mendoakan bangsa dan negara kita supaya aman dan tentram. Maka janji firman Tuhan seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-15, semua keinginan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Tentu saja keinginan yang berkenan kepada Tuhan ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu selamat menjadi orang yang memberkati setiap orang yang ibu-ibu temui. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ibu-ibu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa sekalipun kami di usia yang sudah tidak lagi muda, tetapi kami ingin seperti Paulus yang tetap efektif di dalam pelayanan, tetap efektif di depan orang-orang. Kami mau melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan dan sesama. Seperti ungkapan Paulus, sekalipun manusia lahiriah kami merosot, tetapi kami tidak ingin manusia batiniah kami merosot. Tetapi dari sehari ke sehari Tuhan, kami mau terus semakin menjadi pribadi yang kuat, teguh, dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu yang sore hari ini mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menanamkan firman ini, memeteraikan firman ini, dan ibu-ibu bukan hanya mendengar, tetapi benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran ibu-ibu kepada pemikiran akan kemuliaan Tuhan, kepada hal-hal yang kekal dan jauh lebih bernilai daripada hal-hal yang sementara dan sifatnya fana ini. Tanamkan di dalam hati ibu-ibu kesukaan akan firman-Mu Tuhan. Kesukaan untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan firman-Mu itu boleh dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa mensisipkan GPPS Sawangan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong gereja ini. Tuhan pakai kembali secara luar biasa. Kejayaan seperti masa lalu biar menjadi milik gereja kami. Pemimpin-pemimpin yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Staf yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kesehatian, kesatuan pemikiran, supaya kami boleh bersama-sama bergandeng tangan memajukan gereja ini menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tetap pakai setiap pemimpin yang ada, mulai dari presiden sampai dengan jajarannya ke bawah. Di masa-masa sulit sekarang ini, masa pandemi, kami tetap yakin dan percaya bahwa masih ada sisi-sisi baik, sisi-sisi positif yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tuhan tolong supaya setiap kami memahami apapun yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami dan memandangnya semuanya adalah untuk kebaikan kami. Berkati Tuhan ibadah kami, berkati keluarga kami, berkati semua orang-orang yang kami sayangi. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.